Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Effandi dengan nomor NIM 2213 Keberadaan ilmu nahu di Kufah berjalan sekitar seabad setelah di Basra. Ilmu nahu sangatlah erat hubungannya dengan tempat, dengan suku, dengan kehidupan di dalamnya. Dari sudut geografis, Kufah menempati posisi yang strategis, di mana Kufah menjadi jalur perdagangan dan tempat pergantian kebudayaan. Militer menjadi karakter kehidupan masyarakat Kufah, sehingga sebagian dari mereka merupakan para imigran yang berasal dari ahli qiraah, ahli fikih, dan para penyair. Di antara para ahli fikih tersebut, ada 3 dari 7 ahli qiraah yang terkenal, yaitu Aiman bin Abi al-Nujud, Hamzah bin Abi al-Ziyad, dan Hamzah al-Kisai, yang dimana mereka merupakan ahli qiraat, ahli Al-Quran, hadis nabawi, usul fikih, dan pengajaran ayat-ayat mahkam. Ketika Basrah berada pada fase kemunduran dalam kajian bahasa dan nahu, berbeda halnya dengan Kufah, mereka justru bergeliat dalam pengembangan kajian agama, riwayatan syair, dan sastra. Pada saat itu pula muncul seorang bernama Al-Kisai yang menjadi salah satu tokoh penting dalam lahirnya aliran ilmu nahu di Kufah, yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Yahya bin Ziyad al-Firaq. Karakter mazhab Kufah. Perbedaan menonjol karakter mazhab Basrah dengan mazhab Kufah adalah bahwa mazhab Basrah bersifat lebih bebas. Dia tidak terikat tradisi kebahasaan yang telah ada. Dia lebih rasional, lebih terorganisir atau teratur, dan lebih berpengaruh. Sementara mazhab Kufah, dia kurang memberi nuansa kebebasan. Dia lebih mempertahankan apa yang telah diwarisi dari orang-orang Arab. Meskipun kurang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, sekalipun mazhab Basrah menjadikan bahasa yang memiliki sistem yang dapat dinalar dan menghindari segala aspek periwayatan atau untuk menentukan kaidah bahasa Arab yang dapat mengacaukan sistem bahasa. Sebaliknya, mazhab Kufah berkarakter sebaliknya. Segala yang terdengar dari orang-orang tanpa memperdulikan tingkat keabsahannya atau tidaknya, riwayat tersebut dijadikan rujukan mengambil keputusan sebelum kaidah bahasa. Perbedaan di antara kedua mazhab nahu. Ilmu nahu merupakan ilmu yang lahir dengan perkembangan yang sangat luar biasa. Kaidah-kaidahnya terus bertambah sesuai penafsiran para ulama dengan menggali sumber-sumber dari ilmu nahu itu sendiri. Berangkat dari beberapa kekeliruan dalam pelafalan orang Arab, Sayyidina Ali meminta Abu al-Aswad ad-Du'ali mengkaji gramatikal serta membuatkan kaidah-kaidah bahasa. Kajian ini kemudian dinamakan sebagai ilmu nahu. Seiring berjalannya waktu, muncullah kaidah-kaidah lain yang banyak diikuti oleh para murid Abu Aswad ad-Du'ali. Dalam perkembangan ilmu nahu, mazhab Basrah dan Kufah dikenal sebagai mazhab arus utama dalam ilmu nahu serta dianggap sangat penting. Salah satu alasannya karena sejarah keseluruhan perdebatan dan teori-teori tentang nahu berikutnya berasal dari perbedaan yang terjadi pada kedua mazhab tersebut. Dalam mazhab Basrah terdapat Imam Sibawayh, seorang pakar nahu yang brilian yang menyusun buku fenomenal tentang nahu yang berjudul Alkitab. Sedangkan salah satu pakar nahu mazhab Kufah ialah Imam Al-Kisai. Dijelaskan pula dalam buku yang berjudul Al-Insaf
menyebutkan serta menjelaskan bahwa terdapat 121 permasalahan ilmu nahu yang diperdebatkan antara mazhab Basrah dan Kufah yang berkaitan dengan al-amil, al-i'rab, al-bina, al-qadim, at-takhir, serta permasalahan nahu lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan antara mazhab Basrah dan Kufah terletak pada metodologi yang digunakan oleh keduanya. Mazhab Basrah dalam menentukan suatu kaidah berdasarkan banyak contoh. Mereka menganggap bahwa suatu dalil yang diambil dari contoh yang sedikit itu dianggap syadz. Hal ini berlawanan dengan mazhab Kufah yang lebih menganggap bahwa bahasa yang benar haruslah sebagaimana yang diriwayatkan oleh penuturnya, betapapun syadznya riwayat itu. Dalam cara merumuskan teori, mazhab Basrah dan Kufah terdapat perbedaan terkait sumber bahasa Arab yang dijadikan acuan. Mazhab Basrah melakukan penelitian dengan hanya mengacu pada bahasa suku-suku yang masih asli dan belum terkontaminasi oleh bahasa asing. Adapun bagi mazhab Kufah, mereka mengakomodir bahasa Arab yang dituturkan oleh seluruh orang Arab, baik oleh suku asli maupun yang sudah ditinggal maupun orang yang sudah tinggal di perkotaan. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila dalam praktiknya kedua mazhab tersebut selalu mengedepankan pendekatan yang berbeda dan pada akhirnya menghasilkan pemikiran yang berbeda juga. Dalam hal ini, mazhab Basrah terkenal dengan pendekatan ta'lil dan filosofi yang cenderung perspektif. Sementara mazhab Kufah terkenal dengan pendekatan riwayat yang cenderung deskriptif. Contoh lain yang menunjukkan perbedaan keduanya adalah mazhab Kufah menyatakan bahwa maf'ul itu menjadi nasab karena adanya fi'il dan fa'il sebelumnya. Sedangkan mazhab Basrah cukup dengan fi'il, kedudukan nasab pada maf'ul bisa terjadi. Menurut Muhammad At-Tantawi, faktor lain yang menyebabkan perbedaan pandangan ilmu nahu Basrah dan Kufah didukung oleh beberapa situasi. Antara lain, banyak warga bangsa Arab dari suku yang dikenal fasih dalam tradisi berbahasa Arab mengungsi di Basrah, terutama dari Qais dan Tamim. Adanya pasar Al-Mirbad di Basrah, di mana para sastrawan dan ahli sejarah dan ahli bahasa berkumpul untuk beradu kemampuan. Dari sini pula para ahli nahu mendapatkan sesuatu sebagai rujukan kaidah nahunya. Kemudian Kufah membangun tradisi nahunya sendiri yang berbeda dengan pendahulunya, yakni tradisi yang telah dikembangkan di Basrah dengan mendasarkan kaidah bahasanya dari kabilah yang bahasanya tidak terlalu populer dan dikenal tidak fasih seperti Bani Asad. Mengenal sedikit tentang pakar nahu dari Kufah, yaitu Al-Kisai. Nama lengkap dari beliau adalah Abu Hasan Ali ibnu Hamzah yang berasal dari kebangsaan Persia. Sedangkan nama Al-Kisai merupakan julukan yang diberikan kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa julukan tersebut diperoleh karena beliau pernah menghadiri sebuah majlis Hamzah ibnu Habib Az-Ziyad dengan memakai baju kisah, baju hitam yang mahal. Beliau lahir di Kufah pada tahun 119 Hijriah dan wafat pada tahun 189 Hijriah. Adapun perjalanan pendidikannya, Al-Kisai adalah seorang ulama non-Arab. Selain itu, ia juga merupakan salah satu ulama ahli qiraah Sabah dan imam besar dalam bidang bahasa Arab di Kufah.
Ia belajar kepada Yunus yang merupakan salah seorang ulama Basrah. Setelah itu ia berkunjung ke pedalaman Hijaz dan Tihama dan mencatat semua bahasa Arab yang telah ia tangkap dari orang-orang Badui dengan menghabiskan 5 botol kecil tinta. Dirasa telah cukup, akhirnya ia memutuskan kembali ke Basrah dan menemukan Imam Khalil yang telah meninggal. Di sana ia hanya menemukan Yunus dan terjadi diskusi di antara keduanya. Singkat cerita, pada akhirnya Yunus mengakui keilmuan Al-Kisai dan menempatkan sejajar dengan dirinya.